Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Ulina Panjaitan dengan NIM 240306009. Saya berasal dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan yaitu 5 reaksi yang terlibat pada metabolisme protein, di mana tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari. Nah, 5 reaksi tersebut antara lain adalah reaksi transaminasi, reaksi diaminasi oksidatif dan diaminasi non-oksidatif, reaksi sintesis urea, reaksi sintesis asam amino, dan terakhir ada reaksi sintesis heme. Kita masuk ke reaksi yang pertama, yaitu reaksi transaminasi. Nah, bahan yang dibutuhkan dalam reaksi ini adalah asam amino, misalnya alanin dan glutamat. Yang kedua ada asam alfa-keto, misalnya asam alfa-keto glutarat dan pirufat. Proses dari reaksi ini yaitu gugus amino dari asam amino dipindahkan ke asam alfa-keto, menghasilkan asam amino baru dan asam alfa-keto baru. Nah, reaksi ini bersifat reversible. Nah, hasil dari reaksi ini adalah asam amino baru dan asam alfa-keto baru. Lalu, enzim yang digunakan dalam reaksi ini adalah transaminase, yaitu aminotransferase, misalnya ALT, yaitu alanin aminotransferase, AST, aspartat aminotransferase, dan terakhir ada koenzim, yaitu piridoksal fosfat atau vitamin B6. Nah, efek terjadi jika reaksi ini tidak berjalan, yaitu peningkatan ALT atau AST dalam darah, bisa menandakan kerusakan hati seperti hepatitis. Kita masuk ke reaksi yang kedua, yaitu diaminasi oksidatif. Bahan yang dibutuhkan dari reaksi ini adalah asam amino, terutama glutamat. Nah, proses dari reaksi ini adalah gugus amino dihilangkan dari asam amino dalam bentuk amonia, yaitu NH3. Nah, elektron ditransfer ke NAD positif atau NADP positif, menghasilkan NADH atau NADAPH. Nah, reaksi ini terjadi di mitokondria. Hasil dari reaksi ini adalah amonia, yaitu NH3, asam alfa-keto, yaitu alfa-keto glutarat, dan terakhir ada NADH atau NADPH. Nah, enzim yang digunakan dari reaksi ini adalah glutamat dehidrogenase. Efek yang terjadi jika reaksi ini tidak berjalan yaitu adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Lalu terdapat deaminasi non-oksidatif. Nah, bahan dari reaksi ini adalah asam amino tertentu, misalnya serin dan treonin. Proses dari reaksi ini adalah gugus amino dilepas tanpa transfer elektron, biasanya menghasilkan asam alfa-keto atau amonia langsung. Nah, hasil dari reaksi ini adalah amonia, asam alfa-keto, misalnya pirufat dan serin. Lalu, enzim yang digunakan dalam reaksi ini adalah serin dehidrasi, treonin dehidrasi. Nah, efek yang terjadi jika reaksi ini tidak berjalan yaitu terjadinya gangguan dalam pemecahan asam amino tertentu, yaitu terjadinya penyakit metabolik langka. Kita masuk ke reaksi yang ketiga, yaitu sintesis urea, di mana bahan yang digunakan dalam reaksi ini adalah amonia, yaitu NH3, karbon dioksida, yaitu CO2, ada aspartat, dan terakhir ada ATP. Nah, proses ini terjadi di hati, yaitu di mitokondria dan sitoson. Nah, reaksi ini yaitu mengubah amonia toksik menjadi urea non-toksik untuk diekskresikan melalui urin. Nah, hasil dari reaksi ini adalah urea, lalu ada fumarat, AMP, dan ADP. Nah, enzim yang dibutuhkan dalam reaksi ini adalah karbamoil fosfat sintetase 1, ornitin transkabomoilase, lalu ada argininoxinat sintetase, lalu ada argininoxsuccinat liase, dan terakhir ada arginase. Nah, efek yang terjadi jika
reaksi ini tidak berjalan, yaitu adanya gangguan siklus urea hiperonemia berat yang dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati. Lalu kita masuk ke reaksi yang keempat, yaitu ada sintesis asam amino, di mana bahan yang dibutuhkan yaitu intermediat dari siklus asam sitrat, glikolisis atau jalur pentosa fosfat, di mana NH4 positif atau glutamat sebagai donor gugus amino. Nah, proses dari reaksi ini adalah proses biosintetik di mana tubuh membentuk asam amino non-esensial. Nah, reaksi transaminasi dan aminasi memainkan peran besar. Hasil dari reaksi ini adalah asam amino non-esensial, misalnya alanin, glutamat, dan aspartat. Lalu, enzim yang digunakan dalam reaksi ini adalah aminotransferase dan glutamat dehidrogenase. Lalu, efek yang terjadi jika reaksi ini tidak berjalan yaitu adanya defisiensi, gangguan pertumbuhan, fungsi otak, dan pembentukan protein. Lalu, reaksi yang terakhir atau reaksi yang kelima ada reaksi sintesis heme, di mana bahan yang dibutuhkan dalam reaksi ini ada suksinal-CoA dan glisin. Proses ini berurutan di mitokondria dan sitosol, menghasilkan protoporifin 9 dan kemudian memasukkan ion Fe2 positif. Nah, hasil dari reaksi ini yaitu heme, di mana komponen utamanya ada hemoglobin, mioglobin, dan sitokrom. Lalu, enzim yang dibutuhkan dalam reaksi ini adalah ala-sintetase, ala-dehidratase, ferrokelatase, di mana itu ada enzim untuk pemasukan Fe2 positif. Nah, efek yang terjadi jika reaksi ini tidak berjalan dengan baik adanya anemia sideroblastik, di mana itu adalah efek dalam sintesis heme. Dan terakhir ada keracunan timbal menghambat ala dehidrase dan ferrokelatase. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai 5 reaksi yang terlibat pada metabolisme protein. Terima kasih.